Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Rp50 terbaik milik market maker, laba mencapai 2,11 triliun, harga naik 100% dalam 3 bulan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham dengan harga murah yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan. Salah satu market maker terkenal di Indonesia cukup mengidolakan saham ini. Apakah benar kualitas keuangannya baik dan layak untuk dibeli? Sebagai informasi, harga saham ini saat video dibuat adalah Rp100 dan dulu pernah menyentuh angka Rp50 atau gocap. Dengan kata lain, dalam waktu 3 bulan terakhir, saham ini sudah naik 100% atau 1 kali lipat. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. CPRO punya aset 6,66 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 6,32 triliun. Artinya aset perusahaan naik 0,34 triliun atau 5,38% dalam 1 tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 6,66 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 4,02 triliun. Artinya 60,36% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,02 triliun atau 0,50%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 6,66 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 1,03 triliun. Artinya 15,47% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,26 triliun atau 33,77%. Kedua, liabilitas. CPRO punya liabilitas 3,83 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 5,61 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 1,78 triliun atau 31,73% dalam 1 tahun ini. Nah, dari total liabilitas 3,83 triliun, perusahaan punya utang bank jangka pendek sebanyak 1,27 triliun. Artinya, 33,16% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang bank jangka pendek. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,1 triliun atau 8,55%. Selain utang bank jangka pendek, ada juga pinjaman jangka panjang. Dari total liabilitas 3,83 triliun, perusahaan punya pinjaman jangka panjang sebanyak 1,11 triliun. Artinya, 28,98% total hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,11 triliun atau 100%. Ketiga, ekuitas. CPRO punya ekuitas 2,82 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 0,7 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 2,12 triliun atau 302,86%. Dari total ekuitas 2,82 triliun, perusahaan punya modal dasar sebanyak 5 triliun. Artinya 177,30% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk modal dasar. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. CPRO punya pendapatan 6 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 5,59 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,41 triliun atau 7,33% dalam 1 tahun ini. Kelima, biaya pokok pendapatan. CPRO punya biaya pokok penjualan sebanyak 4,85 triliun. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 4,6 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 0,25 triliun atau 5,43% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. CPRO mampu menghasilkan laba sebanyak 2,11 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka minus 0,06 triliun, berarti laba perusahaan naik 2,17 triliun atau 3.600% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. CPRO punya ROE 100% dengan NPM 35%.
Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 136%. Kenaikan laba 2,17 triliun membuat rasio keuangan CPRO menjadi sangat baik. Tapi harus diingat bahwa kenaikan laba tersebut bukan berasal dari operasional, tapi ada faktor X. Selain itu, DIR saham ini juga di atas 100%, yang artinya utangnya lebih besar dari ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 2,11 kali dan PBV 2,11 kali juga. Valuasi PER CPRO menjadi rendah karena laba yang naik. Meski begitu, PBV saham ini cukup tinggi. Hal itu karena ekuitasnya belum tumbuh signifikan di periode ini, bahkan saldo labanya masih minus. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. Pertama, total aset naik karena saldo persediaan yang bertambah. 2. Liabilitas naik karena adanya pinjaman jangka panjang yang bertambah. Ketiga, komposisi terbesar dari ekuitas masih berasal dari modal dasar, tapi kenaikan ekuitas berasal dari berkurangnya kerugian saldo laba. Keempat, pendapatan perusahaan memang naik, tapi kenaikan laba berasal dari keuntungan penyelesaian utang obligasi dan bukan dari operasional perusahaan. Kelima, rasio profitabilitas terlihat sangat baik karena laba yang naik signifikan. Keenam, valuasi PER menjadi sangat rendah karena laba yang naik, tapi secara PBV sudah cukup tinggi. Demikian analisa singkat saham CPRO berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Thank you.